Halo guys, hari ini aku bikin chicken wing ya. Tapi biasa chicken wingnya itu nggak pedas ya guys. Nah ini udah aku kukus, sudah matang nih. Tinggal aku dinginkan nanti. Aku mau masukkan ke dalam tin wall untuk persekali keluarga kita makan ya. Untuk resepnya nanti aku taruh di deskripsi ya guys. Atau kalian juga bisa melihat video aku yang sebelumnya yang masak chicken wing. Di deskripsinya situ ada resepnya ya. Oke. Ini aku lagi mau angkat dulu biar dingin ya guys. Baru nanti kita packing untuk dimasukkan ke dalam tin wall. Dan kalau sudah uh, semuanya selesai baru kita masukkan ke dalam freezer ya. Oke guys. Bikin chicken wing ini ya gampang banget guys. Kalian cukup cuci bersih sayapnya, habis itu dibumbuin seperti bumbu yang aku pakai gitu ya. Nanti aku cantumkan di deskripsi. Diaduk-aduk rata. Habis itu kalian diamkan di dalam kulkas semalaman ya. Setelah didiamkan di dalam kulkas semalaman, besokannya baru kalian kukus. Nah itu biar apa guys? Biar bumbunya meresap ya ke dalam si ayam ininya, ayam sayap ya, ke dalam chicken wingnya. Tapi karena di sini nggak pada doyan pedas, jadi aku nggak pakai cabai bubuk ya guys. Sebenarnya resep aslinya harus ada cabai bubuknya. Jadi kalian yang suka pedas silakan dipakein cabai bubuk ya guys. Tuh, ini aku pakai sayap semua ya. Memang kan judulnya chicken wing ya guys, masa pakai paha. Oke guys, kita tunggu dingin dulu ya. Nah ini dia guys, chicken wing yang tadi aku kukus itu sudah dingin ya. Dan aku sudah masukkan ke dalam tin wall. Satu tin wall ini berisi 10 ya guys, tapi ada juga yang cuma 8 karena memang habis ya. Ini sayapnya aku pakai 2 kilo guys. Ya, tuh. Ini mantap banget. Kalau digoreng apalagi ya, tapi kalau di sini tuh kita pakainya di air fryer guys. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam freezer ya. Suatu saat kalau kita mau makan pakai lauk ini, kita tinggal malamnya kita ambil dari freezer, terus kita taruh di kulkas. Jadi pas besok itu mau makan dia sudah cair di dalam kulkas itu guys. Besokannya tinggal kita air fryer. Lebih enak sih digoreng ya, karena so pasti ini tepung maizena yang nempel di ayamnya itu pasti nanti crispy guys. Tapi di air fryer juga sama crispy, cuma tidak se-crispy kalau kita goreng ya. Oke guys, dah begini aja sudah jadi stok lauk untuk di freezer ya guys. Beli 2 kilo chicken wing dapat 4 box ya. Aku pakai tin wall ini yang ukuran 650 ml. Udah tinggal kita tutup terus kita kasih nama isinya apa gitu. Oke guys. Nah sekarang aku mau tutup dulu ya guys. Enak kalau kita prepare kayak gini guys, jadi nanti kalau pas kita mau masak tuh nggak bingung ya, hari ini masak apa gitu. Kadang-kadang pas kita masak yang kita suka, anak-anak nggak suka gitu. Jadi kalau pas anak-anak nggak suka makan, kita pingin masakan yang kita makan yang kayak pedes-pedes gitu, setidaknya mereka sudah punya stok lauk ya di ini, di freezer. Jadi aku tinggal masak aja buat mereka makan gitu. Aku sebenarnya doyan pedes guys, tapi lebih banyak mengalahnya karena apa? Karena kalau aku masak yang pedes-pedes, mereka nggak pada doyan makan ya. Jadi aku nggak itu, lebih milih kayak ya udah nyambel aja sendiri gitu. Atau kalau enggak ya udah aku pakai cabai potong aja sendiri gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan cara seperti ini nanti walaupun aku masak yang pedes-pedes mereka tetap nggak bingung lauknya apa karena udah aku siapkan ya. Tuh udah begini aja guys, sudah bisa untuk di freezer ya. Jadi untuk 4 kali lauk nih guys ya, 4 kali makan. Tuh lumayan kan buat masukin ke dalam freezer guys ya, dapat segini lumayan lah. Oke guys. Nah guys, kalau ini ya aku mau stokin bebek ungkep ya. Tuh, ini bebek ungkep yang aku beli di Superindo ya. Aku beli 2 ekor. Tuh bebeknya. Terus potongan bebeknya tuh 1 ekor aku potong jadi 4 ya guys. Jadi kayak sayap sama dada gitu.
paha atas sama paha bawah gitu. Mereka itu pokoknya satu ekor dijadiin 4 gitu ya. Jadi 2 ekor itu dapat 8 potong ya guys. Tapi di sini ada kepala, ada ceker ya, ada ati ampela juga. Nah terus ada ati ampelanya ayam juga tuh yang di sini. Aku ikutin aja waktu pas ngungkep biar nggak mubazir bumbunya ya. Nah bumbu ungkepnya kan ada kayak lengkuas apa namanya, lengkuas parut ya, atau lengkuas yang di blender itu masih di wajan tuh guys. Nanti dia bakalan aku pisah ya. Jadi kalau pas nanti bebeknya digoreng atau bebeknya di air fryer gitu, nanti si bumbu yang bekas ngungkepan dia itu yang ada ampas-ampas serabutnya si lengkuas itu nanti bakalan aku goreng di minyak panas gitu ya. Jadi untuk kayak taburannya pas makan gitu ya guys. Tuh udah gini aja. Jadi 4 box ya. Sebenarnya ini satu kali makan itu ya bisa aja 4 sih guys. Ya 4 ini karena biasanya tuh satu orang satu ini nih sekali makan ya gitu. Jadi kalau nanti misalkan siang lauknya bebek, sorenya paling apa gitu ya, biar jadi nggak usah keluarin 2 box. Mubazir nanti sayang ya guys ya. Cepet habis maksudnya, bukan mubazir. Jadi satu box aja keluarinnya ya. Pokoknya kalau lagi pingin makan bebek keluarin satu box gitu ya. Yang ini isinya cuma 2 ya guys, karena dia kan paha gede ya. Yang mana yang 2 itu? Oh yang ini. Yang ini yang cuma isinya 2, yang lainnya ceker. Kalau yang ini isinya 3 ya. Kan dapat 8 potong gede-gede ya guys. Udah gini aja. Aku mau freezer ya. Jadi aku tuh lagi semangat bikin stok untuk dibekuin ya guys. Biar nanti kalau aku nggak pingin masak atau lagi malas masak, pokoknya aku keluarin aja dari freezer ya. Tinggal kita tuh masak sayurannya aja gitu loh. Gitu. Jadi praktis gitu ya, tinggal keluarin, goreng ataupun air fryer gitu. Udah gitu aja. Nah untuk bebek ungkep juga aku sudah pernah masak ya guys ya, di video aku yang sebelumnya, dan di deskripsi ada ya resepnya. Oke, ini aku mau masukin ke dalam freezer dulu ya guys. Nah guys, hari ini aku mau masak nasi tiwul ya, tapi nasi tiwulnya dicampur dengan nasi putih. Jadi sekarang aku lagi masak nasi putihnya. Nanti kalau nasi putihnya sudah mau matang sekitar 10-15 menit lagi, baru ini sih nasi tiwulnya aku masukin di atasnya ya guys. Ini aku lagi rendam dulu ya, kurang lebih selama 15 menit. Nanti kalau sudah direndam kurang lebih selama 15 menit, baru kita tiriskan ya. Tapi ini tadinya sudah dicuci bersih ya guys. Sebelum direndam dicuci bersih dulu si nasi tiwulnya tuh. Ya, mantep nih. Ini dari ibunya teman aku ya guys, masih tiwulnya. Nah ini dia guys nasi tiwulnya setelah direndam kurang lebih selama 15 menit. Dia bakalan agak mekar seperti ini ya. Dan ini aku lagi tiriskan ya guys, sambil menunggu si rice cookernya itu matang kurang lebih sekitar 15-10 menit ya. Baru kita masukkan nasi tiwul di atasnya guys. Oke. Aku dulu udah pernah masak nasi tiwul campur beras langsung ya. Dan akhirnya jadi apa guys? Aku nggak videoin karena dia itu jadinya bubur tiwul ya. Karena ya kalian tahu sendiri lah, tiwul itu ternyata hanya bisanya tuh dikukus guys. Kalau dimasak sama air itu kayak beras nasi itu dia nggak bisa, sepengalaman aku ya. Bakalan jadinya tuh lembek lodrok gitu ya. Akhirnya ya udah, kalau masak nasi tiwul itu ya kalau nggak dikukus ya kayak gini caranya. Masukin sebelum nasinya itu matang gitu. Menjelang matang nasinya masukin si tiwulnya. Tapi udah direndam dan udah ditiriskan dulu ya si tiwulnya gitu, baru masuk ke rice cooker guys gitu. Nah ini dia guys, nasi tiwulnya sudah aku masukin ke dalam sini ya, pas menjelang nasinya mau matang. Sekarang kita tutup dulu. Nah kita tunggu sampai matang ya guys nasinya, sampai dia bunyi pip pip pip, berarti dia sudah matang guys.
Nah, ini dia guys, nasi tiwulnya sudah matang dari 2 menit yang lalu ya. Tuh, waktunya 2 menit yang lalu. Coba kita buka ya. Ngebul guys. Tuh, begini dia penampakannya ya. Nanti ini mau aku aduk dulu. Setelah diaduk rata baru aku masukkan ke dalam tin wall ya guys. Karena aku bikin stok untuk di freezer ya, nasi tiwulnya. Jadi kalau sewaktu-waktu aku mau makan nasi tiwulnya tinggal dikeluarin aja dari freezer semalamnya gitu. Jadi bisa buat besokannya makan, tinggal aku microwave gitu ya guys. Sesimpel itu kalau kita punya microwave ternyata ya. Dulu kan kalau mau masak nasi tiwul kita pakainya panci listrik yang kecil itu guys. Hanya sekutil gitu, sedikit aja karena memang yang makan kan cuma aku. Anak aku kadang doyan, kadang enggak, tapi kebanyakan enggak doyannya ya. Aku doang yang doyan. Tuh, udah begini aja. Nasi tiwulnya sudah matang. Sekarang aku mau masukin ke dalam tin wall dulu ya guys. Nah, ini dia guys, nasi tiwulnya sudah aku masukkan ke dalam tin wall ya, seperti ini. Ini ukuran tin wallnya 500 ml dan aku isinya si nasi tin wallnya ini 200 gram ya. Jadi 200 gram itu untuk persekali makan bisa. Kalau lagi pas jaga makan ini untuk 2 kali makan ya guys. Jadi kita tinggal siang setengah, sore setengah gitu. Tapi kalau kalian lagi nggak jaga makan, ini untuk sekali makan aja 200 gram, oke? Tuh, udah begini aja. Ini lagi tunggu nggak ada uapnya dulu baru aku tutup ya guys. Untuk tadi aku masak beras putihnya itu 2, beras putih 2, airnya 3 ya. Terus habis itu 15 menit sampai 10 menit sebelum matang aku masukin si nasi tiwulnya. Nasi tiwulnya itu aku masukin itu 1,5 cup ya guys. Jadi 1,5 cup itu direndam 15 menit, ditiriskan, terus pas nasinya mau matang baru kita masukkan ke dalam nasi putihnya ya, ke dalam rice cooker. Udah gitu aja. Setelah matang diaduk guys, habis itu baru kita packing seperti ini ya. Dan ini bisa dibekukan ya, bisa tahan berbulan-bulan di freezer ya guys. Tapi sih kayaknya nggak bakalan berbulan-bulan lah, kan sehari makan ini satu misalkan. Ya kalau jadi 8 hari berarti ya jadi 8 berarti ya untuk 8 hari guys gitu ya. Oke, selamat mencoba guys. Dan sekian dulu video aku hari ini ya guys, tentang memaking atau menyetok lauk dan juga nasi tiwul ya, untuk stok di freezer atau untuk dibekukan ya guys. Kalian boleh tiru cara aku kalau memang lagi pingin membekukan sesuatu ya, biar di freezer ada stok lauk dan juga nasi. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton guys. Bye bye. Nah, ini dia guys ya, tempat aku membekukan makanan-makanan yang udah aku taruh di tin wall. Ini adalah freezer aku, tempat aku menaruh makanan yang sudah dibekukan. Kita lihat ya guys isinya. Tuh, ada bebek ungkep, ada roti yang aku bikin kemarin ya, ada apa namanya, bubur ikan dori, ada chicken wing tuh ya, chicken wing. Terus ini ada juga pisang kukus guys, aku bekuin juga ya. Terus ada juga nasi ya guys, nasi tiwul nih, nasi tiwul yang tadi pagi aku bekuin ya. Udah gitu aja. Yang ini pisang, kalau nanti buat bikin kolak ya, pisangnya juga ini aku bekuin. Sama ini mangga yang kalau aku pingin ngejus aku porsiin begini pakai kantong plastik aja ini mah. Udah. Dan di sini ada nasi putih juga guys. Kalau pas nasi putih kehabisan kita tinggal ngambil di freezer ya, nasi putihnya. Ada juga nasi jagung ya guys, tapi di mana dia? Oh, di bawah tuh, nasi jagung ya, ada di bawah. Udah gini aja.
Yang penting kita kalau nyetok-nyetok begini enak, kalau pas mau makan tinggal ngambil ya guys. Tapi memang harus punya freezer yang gede. Kalau freezernya dikit, kecil nggak muat guys ya. Karena ini aku kapasitasnya kalau nggak salah 200 liter. Gede ya si freezernya. Oke guys,